Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, sabdamu kami nantikan, dan firman-Mu lah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan doa pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema di dalam doa pagi pada kesempatan saat ini adalah ketaatan sebagai pengikut Kristus. Orang pada dasarnya lebih senang untuk tidak taat ketimbang taat. Orang lebih senang untuk tidak diatur berbanding diatur-atur. Orang lebih senang merasa bebas tanpa aturan daripada diatur dengan sebuah ketaatan. Merasa bebas meski pada dasarnya apakah itu ketaatan, apakah itu kebebasan? Stephen Covey pernah menyampaikan dalam bukunya yang berjudul 8 Habits, mengatakan bahwa orang yang benar-benar bebas pada dasarnya adalah orang yang benar-benar taat dan disiplin. Tetapi pada kenyataannya kita merasa untuk menjadi pribadi yang taat itu sulit. Bagaimana dapat menjadi pribadi yang taat? Apalagi kita melihat secara iman penghayatan ketaatan sebagai pengikut Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 yang kita baca, Yohanes pasal 3 ya ayat 31 sampai 36, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ini merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, ya, dia yang tertarik pada pengajaran Yesus lebih mendalam dan kemudian pada malam hari menjumpai Yesus dan kemudian berdiskusi. Dan di dalam percakapan tersebut Yesus menyampaikan mengenai sebuah kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang dilahirkan kembali, dan itu yang tidak dapat dimengerti oleh Nikodemus. Nikodemus seorang Farisi, tentu juga adalah orang yang paham akan aturan-aturan, paham juga akan hukum-hukum. Dan yang namanya hukum sangat erat dengan ketaatan. Nah, Yesus kemudian menyampaikan kepada Nikodemus tentang sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang dipimpin oleh Roh, kehidupan yang tidak sekadar menjalankan hukum, menjalankan aturan dengan ketaatan yang tanpa makna. Yesus kemudian menyampaikan mengenai sebuah ketaatan karena kasih. Orang melakukan ketaatan, harusnya dasar yang paling kokoh adalah kasih.
Jika orang melakukan sebuah ketaatan karena semata demi hukum, atau karena takut dihukum, takut mendapatkan hukuman, pada dasarnya orang melakukan aturan dan ketaatan hanya sebatas karena takut dihukum. Kalau ada polisi hukum, polisi aturan, maka orang taat. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, orang dapat berbuat tidak taat. Dengan demikian, penghayatan mengenai ketaatan yang paling kokoh adalah dilandaskan karena kasih. Karena kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan. Dan kasih yang telah diterima dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih yang kita terima itulah yang harusnya menjadi dasar kita berbuat ketaatan. Ketika Yesus di sini menyampaikan mengenai relasinya dengan Bapa, ya, ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Dalam ayat-ayat tersebut juga menyampaikan bagaimana relasi antara anak dengan Bapa merupakan sebuah relasi kedekatan, ya, relasi dalam bentuk ketaatan. Dan ketaatan yang paling kokoh adalah ketika dasar kasih di dalamnya. Kita tentu ingat akan satu ayat yang terkenal di dalam Yohanes pasal 3 ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya dalam pengorbanan pun, apa dasar yang paling kokoh? Yaitu adalah kasih. Nah, ketika kita menghayati bahwa kasih adalah dasar yang kokoh di dalam ketaatan, bagaimana kita menghayati ketaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai pengikut Kristus harusnya punya sebuah makna ketaatan yang lebih mendalam. Ketaatan kepada hukum, ketaatan kepada peraturan lalu lintas, ataupun juga ketaatan dalam membayar pajak. Ya, ada banyak hal. Dan ketika itu kita lakukan di dalam ketaatan, apakah pertanyaannya kita taat karena semata takut dihukum atau takut ditilang? Ataukah ketaatan karena bentuk kasih kepada bangsa, kasih kepada sesama, dan karena kasih yang telah kita terima dari Tuhan? Ketika kita menjalani ketaatan di dalam kasih, karena kasih, maka Stephen Covey dalam sebuah ungkapannya menjadi tepat, yaitu orang yang taat adalah orang yang bebas. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan dirinya. Dan secara lebih mendalam, mengendalikan diri karena telah mendapatkan kasih dan karena hendak menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupannya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang makna ketaatan, yaitu NKB 207, taat setia bertekad yang bulat. Di dalam teksnya menyampaikan dalam teksnya begini, taat setia teguh bersekutu dengan engkau, ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayangmu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta Penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan engkau, ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta Penebus. Tuhan kiranya menolong kita semua menjadi pribadi yang taat
karena kita adalah pengikut Kristus. Karena Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Ya Kristus Allah kami yang hidup, mampukan kami hidup di dalam ketaatan. Bukan dalam ketaatan yang buta, tetapi dalam ketaatan hikmat karena kasih. Mampukan kami menjadi warga negara yang baik, hidup di dalam ketaatan, dan karena kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain, mengasihi diri kami, dan kami rindu untuk hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam aktivitas kami hari ini, sehingga kami pun melakukan rutinitas pekerjaan, pelayanan di dalam ketaatan dan sukacita. Berkati kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.